selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPA dan materi kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor atau panas ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya, apa itu kalor atau panas. Ya, kalor atau panas merupakan bentuk perpindahan energi akibat dari perubahan suhu ya. Atau dapat dikatakan kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena perbedaan suhu ya. Nah, biasanya kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ya. Contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada saat mama kamu memasak sayur ya. Jadi panas dari api kompor yang menyala itu membuat panci panas ya. Nah, lalu panasnya panci membuat air yang ada di dalamnya menjadi panas. Nah, lalu air panas yang ada di dalam panci tersebut membuat sayur menjadi panas dan matang ya. Nah, itu merupakan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, lalu perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara, yaitu apa saja? Yang pertama secara konduksi ya, lalu yang kedua secara konveksi, lalu yang ketiga secara radiasi ya. Baik, anak-anak, Ibu akan menjelaskan peristiwa perpindahan kalor melalui 3 cara tersebut ya. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi ya. Nah, konduksi juga dikatakan diistilahkan sebagai hantaran ya. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa memindahkan zat perantaranya ya. Jadi hanya kalor yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tidak ya. Nah, biasanya peristiwa konduksi terjadi pada zat padat ya. Pada peristiwa konduksi dapat Ibu berikan perumpamaan seperti ini. Di saat kamu dan teman-teman kamu ingin memindahkan beberapa buku melalui dengan cara estafet ya. Jadi buku yang kamu dan teman-teman kamu pindahkan itu kita anggap sebagai kalor ya. Sedangkan kamu dan teman-teman kamu kita anggap sebagai zat perantara. Nah, pada saat buku itu dipindahkan dengan cara estafet, buku yang berpindah hanyalah bukunya saja ya. Sedangkan kamu dan teman-teman kamu tidak ikut pindah atau hanya diam di tempat ya. Nah, seperti itu perumpamaannya pada peristiwa konduksi. Nah, anak-anak, pada peristiwa konduksi itu erat hubungannya dengan daya hantar kalor ya, dengan daya hantar kalor suatu zat. Nah, daya hantar kalor suatu zat itu diartikan adalah kemampuan zat untuk menghantarkan panas atau kalor ya. Jadi suatu zat atau benda yang daya kalornya atau daya panasnya tinggi itu lebih cepat menghantarkan panas ya. Nah, maka pada peristiwa konduksi ada beberapa zat atau benda berdasarkan daya hantar panasnya ya, yaitu dibedakan menjadi 3 macam. Nah, yang pertama adalah konduktor, yang kedua adalah isolator, dan yang ketiga adalah semikonduktor. Nah, konduktor, apa yang dimaksud dengan konduktor? Konduktor adalah penghantar panas dengan baik ya. Nah, yang termasuk dalam jenis konduktor yaitu semua jenis logam ya. Lalu isolator. Isolator adalah penghantar panas yang buruk atau dapat juga dikatakan sebagai penghambat atau peredam panas. Nah,
contoh isolator yaitu plastik ya, kemudian karet, lalu kayu, kemudian gabus, ada juga kain ya. Nah, lalu selanjutnya semikonduktor, yaitu zat yang bersifat setengah konduktor dan setengah isolator ya. Nah, contohnya yaitu gelas dan ebonit ya. Nah, anak-anak, ada beberapa contoh peristiwa konduksi, yaitu yang pertama, ujung logam akan terasa panas jika ujung yang lainnya dipanaskan. Lalu kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan ya. Kemudian yang ketiga, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang sedang dipanaskan. Lalu contoh yang keempat, tutup panci terasa panas ya pada saat panci digunakan untuk memasak. Kemudian contoh yang keempat, pada setrika listrik akan panas pada bagian bawah alasnya ketika setrika tersebut dihubungkan dengan arus listrik ya, seperti itu. Selanjutnya adalah perpindahan panas secara konveksi ya. Nah, konveksi disebut juga aliran. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan pada zat gas atau udara maupun angin ya. Nah, pada peristiwa konveksi, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan ya. Nah, sehingga akan bergerak ke atas. Dan pada saat zat yang ringan itu bergerak ke atas, nah zat yang semula ada di atas bergerak ke bawah ya untuk menggantikan kedudukannya ya. Jadi seperti terjadi peristiwa perputaran ya, seperti itu. Nah, perumpamaan sederhana pada peristiwa konveksi ini, Ibu berikan contoh perumpamaan seperti di saat kamu atau kalian ingin memindahkan beberapa tumpuk buku dari satu meja ke meja yang lain ya. Nah, saat kamu mengangkat setumpuk buku ya, jadi ini tidak berbaris dengan teman-temannya ya, tapi kamu masing-masing sendiri-sendiri. Saat kamu mengangkat sebuah tumpukan buku dan kamu pindahkan ke meja yang lain ya, maka buku itu kita anggap sebagai kalor dan kamu yang mengangkatnya kita anggap sebagai medianya atau zat perantaranya ya. Jadi buku dan kamu ya, atau kalor dan zat perantaranya sama-sama berpindah ya. Nah, itu adalah bentuk perumpamaan dari peristiwa konveksi. Lalu apa saja contoh peristiwa konveksi? Nah, yaitu yang pertama, gerakan naik turun kacang hijau atau kacang kedelai maupun kacang yang lainnya ketika dipanaskan di dalam air ya. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Lalu yang ketiga, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi ya. Lalu contoh yang keempat, air yang mendidih dan bergerak naik turun karena perpindahan suhu ya, karena perubahan suhu. Kemudian contoh yang kelima yaitu proses mencairnya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas ya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah perpindahan panas secara radiasi ya. Radiasi disebut juga pancaran. Nah, radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara ya. Nah, salah satu contoh peristiwa radiasi yaitu saat cahaya matahari menyinari bumi ya. Nah, pada saat cahaya matahari menyinari bumi itu akan memberikan panas ya. Jadi semakin terang cahaya matahari, maka suhu
yang ada di bumi akan semakin panas, ya. Nah, meskipun melalui udara, tapi kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi itu terdapat ruang hampa yang tidak bisa menghantarkan kalor, ya. Nah, oleh karena itu kalor dari matahari itu merambat ke bumi tanpa melalui perantara. Lalu apa saja contoh peristiwa radiasi, ya? Nah, tadi yang pertama Ibu sudah menyebutkan contohnya cahaya matahari yang menyinari bumi. Lalu contoh yang kedua adalah api unggun yang biasanya digunakan untuk menghangatkan tubuh di saat cuaca sedang dingin, ya. Lalu contoh yang ketiga, di saat kita menggunakan baju atau kaos yang berwarna gelap pada siang hari, tubuh kita akan merasa panas, ya. Kemudian kalau kita menggunakan baju atau gelap tersebut pada malam hari, tubuh kita akan merasa kedinginan, ya. Mengapa demikian? Karena baju hitam atau baju yang berwarna gelap itu merupakan pemancar atau penyerap radiasi yang baik, ya, atau dapat menyerap panas secara sempurna, ya. Maka pada siang hari kita akan kepanasan jika pakai baju warna gelap, dan pada malam hari kita akan kedinginan karena suhu panas di tubuh itu akan diserap oleh baju kita yang kita pakai, ya. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor dan contoh peristiwa perpindahan kalor, ya. Kalian kerjakan tugas hari ini, dan nanti Ibu juga akan memberikan kalian PR yang bisa kalian kerjakan untuk hari Sabtu dan Minggu di rumah, dan PR ini dapat kalian kumpulkan hari Senin, dan ini adalah PR praktek IPA, ya. Jadi kalian wajib mengerjakannya juga, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas latihan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp, ya. Tetap semangat dan terima kasih.